semuanya, pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai keterkaitan Omnibus Law dengan serikat pekerja, pengupahan, serta hubungan industrial di sektor telekomunikasi. Nah, sebelum kita mengetahui mengenai apa itu Omnibus Law, mari kita cermati beberapa hal. Yang pertama, adanya ketidakpastian global. Perang dagang antara Amerika dan China menyebabkan adanya perlambatan ekonomi global. Yang kedua, ancaman middle income trap. Indonesia masih berada di middle income trap yang menyebabkan daya saingnya itu rendah dan tidak kompetitif di pasar global, sehingga secara ekonomi tidak bisa bersaing dengan negara-negara maju yang menghasilkan produk dengan nilai tambah yang tinggi. Yang ketiga, belum optimalnya daya saing. Nah, kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia ini dirasa belum efektif untuk mendatangkan investasi. Kondisi-kondisi tadi memaksa pemerintah harus membuat terobosan baru atau kebijakan strategis yang tidak hanya mengundang investasi masuk ke Indonesia, namun juga menciptakan lapangan kerja serta pemberdayaan UMKM. Banyak UU di Indonesia ini yang dirasa masih belum ramah dengan investasi. Berbagai undang-undang ini dirasa cukup rumit di dalam penerapannya maupun dalam pengurusannya. Maka dirancanglah Omnibus Law yang menggabungkan beberapa aturan menjadi peraturan dasar yang berfungsi sebagai payung hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih Omnibus Law itu. Omnibus Law adalah suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil komunikasi beberapa aturan yang bertujuan untuk menggabungkan, merampingkan, atau mencabut suatu peraturan perundang-undangan agar lebih tepat sasaran. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran RUU Omnibus Law. Itu di situ ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Perpajakan, yang kedua Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, yang ketiga Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Lalu tujuan RUU Omnibus Law ada 3. Yang pertama, menyelesaikan banyaknya undang-undang yang tumpang tindih di Indonesia. Yang kedua, mendorong peningkatan investasi. Yang ketiga, diharapkan dapat membuka lapangan kerja. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pengupahan. Menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak kerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Lalu selanjutnya tentang serikat pekerja. Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 17, serikat buruh atau serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Dan yang terakhir, hubungan industrial. Berdasarkan pada sifat-sifat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa hubungan industrial merupakan sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa, yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja, buruh, dan pemerintah. Nah, sebelumnya mari kita melihat perkembangan sektor telekomunikasi di Indonesia. Menurut data yang dilansir oleh BPS tahun 2018, penggunaan internet dalam rumah tangga meningkat mencapai angka 66,22%, sedangkan pertumbuhan penduduk yang menggunakan telepon naik mencapai 62,41%. Disusul pengguna internet yang juga naik pada tahun 2018 sebanyak 39,90%. Kemudian rumah tangga dengan komputer naik sebanyak 20,05%. Namun, rumah tangga yang menggunakan telepon kabel mengalami penurunan sebanyak 2,61%. Nah, angka-angka ini diharapkan akan terus naik pada tahun-tahun berikutnya di sektor telekomunikasi Indonesia. Nah, selanjutnya mari kita melihat pengaruh Omnibus Law di sektor telekomunikasi. Di dalam
RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Lapangan Kerja terdapat satu paragraf khusus mengenai sektor telekomunikasi, yaitu di paragraf 15 mengenai pos, telekomunikasi, dan penyiaran, yang di dalamnya berisi 60 pasal yang akan mengatur di sektor telekomunikasi, dukungan, riset, dan inovasi. Nah, berarti pasal ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memajukan sektor telekomunikasi di Indonesia. Kemudian di dalam paragraf itu sendiri ada angin segar bagi sektor telekomunikasi, yaitu di pasal 28 dan pasal 33 dan 33B. Di pasal 28 Omnibus Law ini menyatakan bahwa menetapkan peran pemerintah untuk mengatur penetapan harga batas atas dan batas bawah pada industri telekomunikasi. Nah, kemudian di pasal 33 dan pasal 34B menyatakan memungkinkan sharing spektrum atas transfer spektrum serta sharing infrastruktur di antara perusahaan telekomunikasi melalui persetujuan pemerintah. Yang dimaksudkan itu bagi yang memiliki infrastruktur pasif yang dapat dipergunakan untuk keperluan telekomunikasi, wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif tersebut kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya. Jadi tidak boleh lagi penyelenggara infrastruktur membangun tower lalu tidak digunakan dan diperuntukkan hanya untuk sendiri. Jadi yaitu namanya sharing spektrum. Kedua pasal ini menjadi perbincangan hangat di sektor telekomunikasi karena bisa secara menyeluruh mengubah beberapa pasal di UUD yang lama dan menjadikan efek positif lantaran memberikan kemudahan dalam investasi. Karenanya, perseroan berharap isinya dapat memberikan kejelasan bagi para pelaku usaha dan para investor potensial karena Omnibus Law ini tidak hanya mendatangkan investasi, tapi juga bagi perusahaan telekomunikasi dapat menyerap tenaga kerja lapangan karena semakin mudahnya izin dari pemerintah mengenai pembangunan di sektor telekomunikasi. Nah, sehingga RUU Omnibus Law ini cukup memberikan pengaruh positif pada sektor telekomunikasi. Ini dibuktikan dengan adanya satu paragraf khusus untuk sektor telekomunikasi, kemudian ada pasal-pasal yang mendukung pertumbuhan atau perkembangan di sektor telekomunikasi, kemudian dari para pelaku usaha dan sektor telekomunikasi sendiri yang merasa ini merupakan pengaruh positif atau angin segar bagi perusahaan dan dapat menciptakan lapangan kerja karena semakin mudahnya izin dari pemerintah di sektor telekomunikasi. RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini diharapkan mampu menyederhanakan peraturan yang ada di industri telekomunikasi yang saat ini masih bertabrakan satu sama lain dan kemudian dapat menyerap banyak tenaga kerja karena semakin mudahnya perizinan di sektor telekomunikasi apabila RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Lapangan Kerja ini nantinya akan disahkan oleh pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan keterkaitan dengan pengupahan serikat pekerja dan hubungan industrial. Omnibus Law ini dapat dikatakan memberi dampak buruk terhadap pekerja. Namun sebelum adanya Omnibus Law ini, ternyata sudah ada perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal dan salah satunya adalah PT Indosat Ooredoo. Dengan desas-desus Omnibus Law yang terjadi, banyak perusahaan yang melakukan pemutusan kerja atau PHK kepada karyawannya, dan salah satunya adalah pekerja Indosat yang akhirnya melakukan aksi demonstrasi untuk menolak PHK dan Omnibus Law ini. Namun dalam hal ini pihak Indosat sudah memberikan hak berupa pesangon dan pelatihan serta dukungan pasca kerja terhadap pekerja yang terkena dampak PHK dan sebagian besar pekerjanya itu menyetujui. Tetapi serikat pekerja ini melakukan demo tuh karena proses pemutusan PHK karena pihak Indosat itu secara sepihak tidak mendiskusikan dan koordinasi terhadap serikat pekerja tentang apa yang dituliskan dalam perjanjian kerja bersama dan pekerja ini tidak mendapatkan hak yang sepantasnya didapatkan. Sehingga dalam kaitan Omnibus Law terhadap serikat pekerja itu memberikan dampak negatif yang dispekualisasikan dengan adanya Omnibus Law ini dapat menghilangkan hak para pekerja membuat serikat pekerja menolak Omnibus Law. Jika dihubungkan dalam hubungan industrial, kejadian PHK massal ini Indosat tidak merunding
menjalankan kejahatan tersebut bersama dengan serikat pekerja dan ditambah dengan spekulasi negatif akan kemudahan pemutusan hubungan kerja ketika Omnibus Law ini diterapkan. Nah, hal ini tuh membuat timbulnya kecurigaan yang tidak baik kepada pihak Indosat. Serta alasan PHK-nya ini memberikan pihak Indosat itu menjadikan bisnis lebih lincah dan akhirnya berakibat buruk pada hubungan industrialnya antara serikat pekerja, perusahaan, dan pekerja. Sehingga dalam hal ini membuat pihak Indosat melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah PHK dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi. Jika dihubungkan dengan pengupahan, Omnibus Law ini dapat dirasa membawa dampak buruk bagi pekerja. Mengapa? Karena Omnibus Law ini dinilai akan menghapus ketentuan upah minimum menjadi upah harian dan undang-undang mengenai upah minimum kabupaten atau kota juga akan menghilang. Hal ini membuat para buruh dan pekerja dari segala sektor termasuk sektor telekomunikasi menggelar aksi unjuk rasa. Kementerian Koordinator Perekonomian mengklarifikasi bahwa Omnibus Law ini tidak akan berdampak pada penurunan upah, melainkan kenaikan upah minimum didasari oleh pertumbuhan ekonomi daerah atau per provinsi. Dan ketentuan upah minimum ini tidak akan dihapus seperti spekulasi yang beredar di masyarakat. Dalam hal kenaikan upah minimum itu diperhitungkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah dan tetap mengikuti parameter Badan Pusat Statistik yang selama ini diterapkan agar tercipta proporsional yang pas. Dengan adanya upah minimum, kebijakan upah minimum ini bertujuan melindungi pekerja dari upah rendah, terutama pada saat permintaan tenaga kerja sedang tinggi. Selanjutnya, Omnibus Law sendiri memiliki sisi positif yang tidak seperti spekulasi yang beredar di masyarakat maupun pekerja, karena Omnibus Law sendiri masih dalam tahap perencanaan. Dalam pengupahan sendiri, banyak spekulasi yang beredar di masyarakat membuat pemerintah mengklarifikasi bahwa Omnibus Law tetap mengatur pengupahan dengan menetapkan upah minimum sesuai dengan pertumbuhan ekonomi daerah ataupun provinsi agar tercipta proporsional yang pas. Dalam hal pemutusan hubungan kerja, pemerintah mengklarifikasi dan menyebutkan bahwa Omnibus Law sendiri dapat menjadi solusi atas pemutusan hubungan kerja. Pada draft RUU Omnibus Law sendiri akan memiliki jaminan kehilangan pekerjaan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Kartu Prakerja yang menyediakan program pelatihan reskilling bagi karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Sehingga dengan adanya jaminan tersebut dapat membuat hubungan industrial antara perusahaan, serikat pekerja, dan pekerja menjadi lebih baik. Selanjutnya, Omnibus Law juga dapat menyehatkan industri telekomunikasi dikarenakan diperbolehkannya pemegang frekuensi radio dan penyelenggara telekomunikasi untuk bekerja sama dalam penggunaan spektrum frekuensi radio, serta mengalihkan penggunaan spektrum kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya. Hal ini tentu saja membuat industri telekomunikasi lebih efisien terhadap biaya yang dapat diekspansi. Tentunya ini berdampak baik bagi industri telekomunikasi termasuk PT Indosat Ooredoo Tbk. Omnibus Law sendiri masih dalam tahap perencanaan dan ketika pembahasan awal RUU Omnibus Law dilakukan, beredar spekulasi yang negatif terhadap hak pekerja. Hal ini membuat pekerja dan serikat pekerja menolak Omnibus Law. Hal ini mungkin terjadi karena belum adanya sosialisasi yang benar dari pemerintah mengenai Omnibus Law sendiri, yang dimana RUU Omnibus Law sendiri dibuat untuk tenaga kerja menjadi lebih baik dalam pengupahan, hubungan industrial, dan serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu mengetahui pengaruh penerapan Omnibus Law di sektor telekomunikasi cukup berpengaruh positif seperti dalam hal
mengatur penetapan harga batas atas dan batas bawah pada industri telekomunikasi dan sharing spektrum atau transfer spektrum serta sharing infrastruktur di antara perusahaan telekomunikasi melalui persetujuan pemerintah. Yang kedua yaitu secara menyeluruh mengubah beberapa pasal menjadi efek positif lantaran memberikan kemudahan investasi. RUU Omnibus Law ini cukup memberikan pengaruh positif pada sektor telekomunikasi. Yang ketiga yaitu mengetahui keterkaitan Omnibus Law dalam pengupahan, serikat pekerja, dan hubungan industrial di sektor telekomunikasi, di mana Omnibus Law sendiri sangat terkait dengan ketenagakerjaan seperti pengupahan serikat pekerja dan hubungan industrial. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.